Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Oh ya, perkenalkan nama saya Rayhana Sani dari kelas 10-3 SMA Negeri 10 Purworejo. Teman-teman tentunya tidak asing lagi kan dengan yang namanya hikayat. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan cerita tentang hikayat yang berjudul Si Miskin. Simak videonya ya. Pada zaman dahulu di negeri Antabrata, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Karena mereka disumpahi oleh Batara Indra dan ia juga sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar atau di perkampungan, mereka selalu dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, ia tinggal di hutan. Mereka hanya memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah lama, istri si miskin itu pun hamil. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Si miskin pun terketuk hatinya, karena semasa ia menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun, ia sekarang akan memiliki anak. Kemudian ia berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu ingin ini tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman kerajaan." Setelah mendengar perkataan suaminya itu, ia pun menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari mangga itu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pun pergi ke pasar mencari buah mangga. Sesamanya di pasar, ia pun akan meminta buah mangga itu, karena ia takut orang itu akan memukulinya. Pedagang buah itu pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan memiliki belas asih, berilah saya sebuah mangga yang sudah busuk, Tuan." Orang yang berada di pasar pun merasa iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, bahkan dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh sang suami, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan ia tidak mau makan buah yang bukan dari kerajaan. Ia pun berkata, biar saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia memasuki ke dalam dan Baginda Raja pun bertanya, "Hai si miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku." "Apa yang kamu ingin lakukan dengan buah mangga itu?" "Untuk dimakan, Tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambilkannya buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya, yang setelah dilihat sang istri si miskin datang dengan membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis
ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman kerajaan. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman kerajaan untuk istrinya yang sedang menyidam itu. Selama istrinya hamil, banyak makanan, pakaian, beras yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, di malam hari tampak sebuah bulan bersinar dengan terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dan tampan. Anak itu diberi nama Ma'rakamah, yang artinya di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah SWT memberikan rezeki kepadanya, si miskin menemukan kaju besar yang berisi emas yang ditemukan pada saat ia menggali tanah. Istrinya datang dan berkata, "Emas ini akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya raya dan membeli barang-barang kebutuhannya. Setelahnya, sang suami pun pergi ke sungai untuk mandi. Selesai mandi, ia pun meminang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menegakkan wajah ayahanda, bahkan hutan ini akan menjadi negeri yang lengkap dan raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja, dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspitasari. Nah, itu dia cerita hikayat si miskin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.